Pada bagian sebelumnya, kalian sudah belajar basic routing pada Nest.js, di mana pada saat request get-nya diakses sesuai dengan endpoint yang kamu tentukan, maka Nest akan mengarahkan ke metode tersebut dengan menjalankan sebuah function dan merespon sesuatu di function tersebut. Tentu untuk nama metodenya sepenuhnya bebas. Nest tidak memberikan arti apapun pada nama metode yang kamu pilih. Intinya metodenya bisa melakukan sesuatu, misalnya mengembalikan sebuah string seperti ini. Biasanya kalau kamu menggunakan kode TypeScript, maka kamu harus ngasih tahu bahwa function tersebut mengembalikan hasil bentuk string seperti ini. Jadi ditandai dengan titik 2 string. Responnya harus berupa string. Atau juga kalian bisa mengembalikan kode status 200 beserta respon datanya. Katakanlah saya mau return sebuah objek dengan kata kunci title. Isinya adalah tulisan hero index. Berikut ini adalah respon data berupa objek yang terdiri dari key dan value. Kalau kamu buka dokumentasinya, di sini saya mau memperkenalkan bahwa konsep Nest.js itu menggunakan dua opsi yang berbeda untuk mengelola sebuah respon. Pertama, dengan menggunakan metode bawaan, yaitu yang standar saat handle request dengan mereturn sebuah objek atau array. Maka nanti secara otomatis Nest akan menerjemahkan ke dalam bentuk JSON. Jadi kalau kamu refresh, berikut ini adalah bentuk respon yang kita langsung return, tipenya objek, key, dan value. Berbeda juga kalau kamu ingin mengembalikan tipe data yang biasa, misalnya string, number, atau boolean. Respon string bisa kita tandai seperti ini, dan kita ngasih tahu bahwa responnya harus berupa string. Nulisnya titik 2 string. Jadi nanti Nest akan mengirimkan nilai aslinya yang membuat proses request dan responnya itu menjadi sederhana. Cukup kembalikan nilai aslinya. Nilai asli itu maksudnya nilai dan tipe data yang kamu pelajari di JavaScript, kamu return saja. Nanti sisanya Nest lah yang akan mengaturnya. Selain itu, selain respon, kode statusnya juga akan disertakan. Status kodenya by default itu 200 tanpa kalian tentukan, kecuali permintaan post yang menggunakan status 201. Itu secara default. Tapi kalian bisa dengan mudah mengubah status kodenya dengan menambahkan dekorator khusus namanya HTTP code. Nulisnya itu sebelum function handle-nya. Jadi kamu tulis saja di sini sebelum function itu didefinisikan. Dan pastikan sintak dekoratornya perlu kalian impor dari Nest.js common. Status kodenya 204. Nah, sedangkan yang kedua yaitu menggunakan pustaka khusus di mana kalian dapat menggunakan objek respon dari paket pustaka Express.js. Nanti objek ini akan disuntikan ke dalam sebuah function, inject dekoratornya, namanya res, terus dialiaskan ke nama variabel. Sehingga penulisan lengkapnya menjadi seperti ini. Ini adalah nama metodenya, @res, kurung buka kurung tutup, spasi respon. Boleh kalian copy, tentukan di bagian parameter function index-nya. Pastikan diimpor dekorator res-nya dari Nest.js common. Setelah itu, kalian akan diberikan kemampuan untuk bisa menggunakan metode respon yang sudah diekspos dari objek tersebut. Jadi ini kayak melakukan instansiasi. Nanti ini adalah objek responnya.
tinggal kalian lakukan sesuatu. Misalnya membuat respon seperti yang sudah kalian pelajari pada Express.js, yaitu dengan menuliskan respon.json, kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal. Misalnya menampilkan objek yang sama. Tentukan kata kunci key dan value-nya. Jika kamu ingin melihat respon objek apa saja, bisa kalian lihat langsung di dokumentasi Express.js. Biasanya saya menggunakan respon.json atau bisa juga menggunakan respon.send. Masukkan body datanya, bisa berupa string, berupa objek, bahkan array of object. Tergantung data apa yang mau kamu balikan. Coba kalian buka Postman, akses melalui Postman di localhost 3000, pastikan servernya jalan, metodenya get, ini respon getnya. Saya mau akses /hero/index, lalu dikirim requestnya. Statusnya 204, sudah sesuai dengan HTTP code yang saya cantumkan. Yang saya mau adalah status 200, maka responnya sudah berhasil kalian tampilkan. Statusnya oke, 200.